Hai, apa kabar teman-teman? Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Seno Widiharjo dalam channel YouTube Seno Madiun. Alhamdulillah, senang sekali sore hari ini kita bisa bersama dengan Bapak Kiai Haji Ade Purnama Hadi selaku Ketua Keumatan Partai Gelora dan juga selaku penceramah di TV swasta dalam acara Indonesia Damai. Kali ini kita akan mengelaborasi beliau terhadap beberapa hal, mudah-mudahan kita nanti mendapatkan pencerahan. Ya, tapi sebelumnya tekan dulu subscribe dan loncengnya. Ya. Baik, assalamualaikum Pak Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak. Pada kesempatan ini saya ingin mencoba mengajukan beberapa pertanyaan yang juga mungkin ini mewakili teman-teman ya terhadap Pak Ustadz Ade ini. Yang pertama Pak, ini tentang Partai Gelora. Sehubungan dengan hijrahnya Pak Ade ke Partai Gelora ini, sebenarnya apa daya tariknya Partai Gelora ini dibandingkan kan banyak partai nih. Juga Pak Ade dulu di partai yang lama juga aktif, di Partai Gelora ini juga malah menggelora gitu. Ada apa sebenarnya di Partai Gelora ini? Silakan Pak. Iya, alhamdulillah, syahadu la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Kalau kita perhatikan partai-partai itu umumnya hanyalah tempat berkumpul segelintir orang, lalu mereka membuat partai, setelah itu ikut pemilu, ya, meraup suara rakyat, dan kemudian mereka duduk sebagai anggota legislatif, menikmati dalam tanda kutip hasil jerih payahnya itu sebagai anggota dewan, ya, lalu mendapatkan gaji dan fasilitas. Adapun janji memperjuangkan, janji keadilan, kesejahteraan, pembangunan itu hanya bumbu-bumbu di dalam kampanye. Tapi nyaris tidak ada satupun dari partai-partai yang ada itu yang menawarkan ya visi besar negara ini mau dibawa kemana, ya. Atau ini negara ini mau diisi setelah 70 tahun lebih merdeka ini mau di bagaimana. Nah, disinilah bedanya dan kelebihan Partai Gelora. Dia datang menawarkan narasi besar. Narasi besar, negara ini mau diapain dan dibawa kemana. Bahkan dijelaskan bahwa negara ini sudah melewati beberapa tahapan yang mereka sebut sebagai gelombang. Ya, dari mulai gelombang menjadi bangsa, kemudian menjadi negara modern, dan sekarang memasuki tahapan berikutnya sebagai negara modern itu kemana. Jadi narasi besarnya ditawarkan bahwa kita ini bukan hanya ingin membawa Indonesia ini sejahtera, tapi bahkan sampai berbicara di percaturan dunia. Ini yang membedakan Gelora dan partai lain. Jadi ada narasi besar, ada ide besar yang dibawa dan ditawarkan. Kemudian mereka juga, Gelora juga menyinggung misalnya kalau di zaman Orde Lama ada kesejahteraan, ada demokrasi, tidak ada kesejahteraan. Kemudian Orde Baru sebagai antitesanya, ada kesejahteraan, tidak ada demokrasi. Lalu kita memasuki reformasi. 20 tahun setelah reformasi, apa yang didapatkan oleh bangsa ini? Nah, jadi kita, kata Gelora ini, butuh arah baru, butuh peta baru, maka mereka menawarkan. Ya, ini narasi besarnya, ini petanya, ini jalannya. Kemudian mereka mencetak juga ya orang-orang yang akan membawa itu dengan 2 unggulan program kaderisasi yang luar biasa, yaitu Akademi Pemimpin Indonesia dan Akademi Manusia Indonesia. Jadi Anda bayangkan partai ini indah banget. Narasi besarnya ditawarkan, petanya dijelaskan, arahnya dirumuskan, lalu orang-orang yang akan melakukan ini dicetak. Inilah barangkali kalau antum bertanya apa alasan menariknya Gelora bagi saya. Iya, baik. Nah,
Jadi ada suatu hal yang menarik juga dari amatan kami pribadi setelah kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Itu kalau zaman penjajahan dulu semangat kebangsaan itu bisa menyatu dengan semangat religiusitas ya. Sebagai katakanlah umat Islam ya, dengan takbirnya sebagainya. Ketika bangsa Indonesia menghadapi suatu krisis seperti sekarang ini, krisis corona, ini kira-kira bisa nggak Pak? Melalui Partai Gelora ini bisa menyatukan antara semangat kebangsaan dengan semangat religiusitas ya, bangsa Indonesia yang terkenal dekat dengan agama itu bisa nggak disatukan? Iya, sebenarnya kalau sudut pandang Islam ya, karena kalau religius ini kalau konteks saya adalah Islam. Yeah. Sebenarnya kalau seorang Muslim sudah pasti nasionalis. Ya. Jadi kalau dia seorang Muslim sudah pasti nasionalis. Kenapa? Karena dalam ajaran Islam dijelaskan bahwa ya bumi ini adalah amanah Allah untuk dimakmurkan. Ya. Memakmurkan bumi atau bagaimana membela bangsa ya, itu merupakan bagian dari ajaran Islam. Sehingga ketika seorang Muslim sudah pasti dia nasionalis. Ada ungkapan hubbul watan minal iman, walaupun ini bukan hadis, ya. Tapi ini sangat connect nyambung dengan apa yang antum bahasakan tadi dengan istilah kebangsaan. Jadi kalau seorang Muslim tidak perlu ditanyakan lagi nasionalismenya, tidak perlu ditanyakan lagi semangat kebangsaannya. Ada contoh sederhana. Di pesantren-pesantren ya dulu itu televisi masih jarang. Yeah. Kalaupun ada itu paling hanya satu, ya itu pun di rumahnya Pak Kiai dan itu pun hanya TVRI waktu itu. Yeah. Ada final bulu tangkis. Yeah. Ya, pemain Indonesia Lim Swee King. Yeah. Melawan pemain Malaysia Rashid Siddiq. Antum perhatikan dari sisi nama saja Rashid Siddiq. Sudah pasti Islam. Yang dari Indonesia ini Lim Swee King. Apa yang terjadi? Semua pesantren-pesantren yang nonton sekarang ada istilah nobar. Ya dulu nggak ada istilah nobar itu, tapi prakteknya nobar. Ya televisi itu dibawa keluar, disimpan di aula atau di halaman. Semua nonton. Antum perhatikan, nggak ada satupun santri yang mendukung pemain dari Malaysia. Padahal namanya Rashid Siddiq. Semua mendukung Lim Swee King. Kenapa? Indonesia. Tidak melihat sukunya, tidak melihat agamanya, tapi ini ada Indonesia. Itu contoh sederhana. Betapa kalau umat Islam itu sudah pasti nasionalis, sehingga tidak perlu lagi ada dikotomi. Ya, jadi tidak ada dikotomi ya Pak? Tidak ada lagi dikotomi antara Islam dengan nasionalis. Seorang Muslim sudah pasti nasionalis. Maka kalau tadi bertanya apakah bisa nilai-nilai religiusitas itu disinergiskan dengan kebangsaan, bagi Islam sudah sangat pasti bisa. Pasti bisa. Karena seorang Muslim sudah pasti nasionalis. Wallahu a'lam. Iya. Jadi teman-teman semakin jelas bagi kita betapa semangat kebangsaan Indonesia sangat klop ya, sangat sesuai bersinergi dengan nilai-nilai keagamaan di Indonesia. Ada contoh lain. Ya. Ada petinju dulu namanya Elias Pikal, ya kan? Ya. Tapi coba perhatikan, setiap Elias Pikal bertinju dengan petinju-petinju lawan, nggak ada satupun umat Islam yang tidak mendukung Elias Pikal. Ya. Padahal secara agama berbeda, secara suku juga belum tentu sama. Jadi umat Islam ini sudah tidak mempersoalkan lagi masalah suku, agama, latar belakang. Ketika dia Indonesia, dia pasti diberikan dukungan, dan itu satu bukti bahwa umat Islam atau memang karena ajaran Islam sudah sinergis dengan nasionalis. Baik Pak. Selanjutnya nih dalam pandangan Ustaz Ade Purnama, sebagai seorang rohaniawan Islam ini, bagaimana bangsa kita seharusnya menyikapi musibah atau wabah corona ini Pak? Yang sampai saat ini belum juga mereda atau ya mungkin terlalu banyak bagaimana?
Ya, dari sudut pandang Islam tentu ya corona ini bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam ya, atau biasa disebut dengan musibah. Dan ajaran Islam sudah sangat lengkap bagaimana ketika kita menghadapi musibah. Secara personal misalnya ya dengan adanya musibah itu kita diperintahkan 3 hal. Yang pertama adalah kokoh, tegar, tangguh. Bahasa agamanya sabar, dan itu sudah satu amal soleh. Yang kedua adalah tidak mengeluh, tidak sumpah serapah, atau bahasa agamanya adamul anin, itu sebagai bentuk keimanan kepada takdir. Jadi ridho terhadap ujian ini. Sabar, ridho, udah 2 pahala. Kemudian amal yang ketiganya adalah ikhtiar untuk berobat, ikhtiar untuk social distancing, ikhtiar untuk merutinkan wudhu, ya bukan hanya cuci tangan, merutinkan wudhu, ikhtiar untuk menjaga kesehatan, pakai masker salah satunya. Pakai masker ini kalau bicara perasaan tidak enak, tapi kalau kita niatkan dalam rangka menjaga dan mengamalkan hadis la doror wala diror, tidak membahayakan diri dan orang lain, maka memakai masker menjadi ibadah, menjadi amal soleh. Itu secara pribadi. Jadi sudah 5 pahala. Ditambah yang pahala yang kelimanya adalah doa. Ya, jadi sabar, ridho, ikhtiar, kemudian sabar, ridho, ikhtiar, doa, ya, dan terakhir adalah tawakal. Mengembalikan segala persoalan ini kepada Allah. Di samping kita berdoa, mudah-mudahan ya corona ini segera berlalu. Itu dari sudut pandang pribadi. Adapun sebagai bangsa, tentu ya saatnya bangsa ini untuk melupakan hal-hal sepele yang membuat remeh-temeh menjadi masalah. Satu contoh tadi ya, apa yang dibawa oleh Gelora misalnya. Kalau partai-partai lain ketika dia ikut pemilu, maka partai lain itu adalah lawan yang harus dikalahkan, dan setelah menang maunya sendirian, kan gitu. Partai Gelora tidak demikian. Justru Partai Gelora itu mengusung semangat kolaborasi. Bagaimanapun, betul partai-partai lain itu adalah kompetitor dalam pemilu. Tapi bagaimanapun mereka adalah kekuatan real politik yang didukung masyarakat, yang tentu saja harus bersama-sama mengelola ya bangsa dan negara ini menjadi lebih baik. Ada istilah kalau kata ketua umumnya adalah mari kita berkumpul di lapangan ya dengan identitas masing-masing tapi punya satu tujuan. Atau ibarat kita duduk di karpet ya dengan berbagai macam latar belakang dan identitas, tapi kemudian terbang bersama ya ibarat kita menaiki karpet terbang. Jadi semangat kolaborasi sebagai bangsa, saatnya kita berkolaborasi, saatnya kita menyatukan semua potensi dan menghilangkan ya hal-hal yang tidak terlalu penting. Sinergi. Ini ada hal yang juga perlu kita soroti, Pak. Nah, ini tentang sekarang ini kan banyak siswa belajar dari jarak jauh gitu, karena tidak dimungkinkan tatap muka dengan guru-gurunya. Silakan Pak Ustadz, ini karena banyak juga yang bahasa saya selengean anak-anak sekolah itu yang disuruh menghafal juga gagahan dan sebagainya. Barangkali Pak Ustadz bisa memberikan nasihat kepada mereka. Iya, anak-anakku, tidak ada alasan dengan corona ini kita menjadi lemah, menjadi malas. Ya, kita harus kokoh, tegar, tangguh, ya, semangat. Karena belajar bagi kita adalah tangga kesuksesan. Ya, jadi mustahil kita akan berada di puncak kesuksesan tanpa melewati anak tangga ini. Nah, anak tangga ini harus dilakoni dari mulai anak tangga PAUD, SD, SMP, SMA sampai kuliah. Anak tangga harus dilakoni satu persatu, dan apapun ya kondisi yang kita hadapi, termasuk kondisi pandemi sekarang ini, bukanlah alasan untuk tidak serius dalam menapaki anak tangga mencapai kesuksesan. Ya. Yang mungkin terakhir ini Pak Ade, ini sekarang ini kan banyak perusahaan yang mau tutup atau bahkan udah tutup. Ini kan
kerusakan saja membuat banyak orang yang galau ya. Ini barangkali juga kami ingin mendapatkan wejangan dari Pak Ade tentang kejadian atau keadaan seperti ini. Silakan Pak. Jangan lupa Allah Subhanahu wa taala menguji kita itu di titik lemah kita. Dalam rangka apa? Dalam rangka menguatkan. Nah, jadi ujian ekonomi sekarang ini apalagi menghadapi krisis itu tentunya adalah ujian di titik lemah kita. Supaya apa? Supaya kita kuat. Tapi yakinlah, percayalah bahwa tidak ada ujian kecuali Allah sudah mengukur bahwa kita mampu menghadapinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tinggal masalahnya mau atau tidak, yakin atau tidak kita menghadapi. Jadi saudaraku, ya seberat apapun krisis yang akan dihadapi oleh kita, percayalah tidak ada ujian kecuali Allah sudah mengukur kita mampu. Maka ya kalaulah kita merasa berat, wajar, karena seringkali ujian di titik lemah, tapi itu untuk menguatkan kita dan gelarakan semangat kita kuat insya Allah. Nah, ya terima kasih banyak Pak Ade sama-sama pencerahannya sekaligus wejangan buat kami. Insya Allah. Nah, mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Video saya yang sederhana ini semoga bermanfaat dari apa yang disampaikan Bapak Kiai Haji Adi Purnama. Kiranya menjadi pencerahan buat kita semua. Mendapatkan barokah ilmu beliau, ya bangsa kita menjadi bangsa yang kuat dan tentu saja tetap bergelora sampai 5 besar. Sampai 5 besar dunia. Insyaallah. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.